Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gladys Purnata Devi di Media 7 TV. Vaksin virus COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi menghentikan mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, terutama untuk orang yang berisiko tinggi yang mengalami penyakit berat atau kematian oleh akibat virus COVID-19 seperti pada lansia. Walaupun BPOM telah mengeluarkan izin untuk memberikan vaksin Sinovac kepada lansia, kita perlu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Simak beritanya. Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Sinovac sudah terbukti sangat aman dan sangat efektif sekali pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%. Menurut Camat Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jahrudin, lansia sehat yang dimaksud adalah lansia yang belum pernah terinfeksi virus corona dan tidak dalam keadaan demam atau flu, tidak memiliki alergi vaksin, dan tidak ada kontak dengan orang yang terinfeksi virus corona. Oke, selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi juga. Saya mau ini Pak, informasi masalah lansia untuk Kecamatan Mampang ini sudah berapa persen Pak yang divaksin? Baik, untuk Kecamatan Mampang sendiri, ya Mampang Perapatan, jumlah lansia yang sudah divaksin kurang lebih 6.068 orang, ya, dari target 11.025 orang atau lansia. Berarti pencapaian baru 55% ya dari target yang ditetapkan. 55% itu dalam waktu berapa bulan itu? Untuk pelaksanaan vaksinasi lansia ini kami secara serentak melaksanakan mulai awal Maret ya, mulai awal 1 Maret sampai dengan kondisi saat ini masih terus berjalan. Nah, terus sisanya Pak? Nah, untuk sisa daripada lansia ini, sisa lansia yang belum divaksin ini kami sudah melakukan verifikasi di lapangan. Ternyata memang kami temukan beberapa hal kendala kenapa mereka belum datang vaksin. Yang pertama adalah kondisi mereka ini kondisi ditunda. Maksudnya kondisi ditunda ini belum dimungkinkan untuk divaksin yang disebabkan karena tekanan darah tinggi ataupun gulanya yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini keberadaannya di wilayah ya memang berKTP di sini, namun dia tinggal di luar. Yang ketiga, alasannya yaitu karena memang sosialisasi daripada pentingnya vaksin ini ya belum masuk di ranah mereka, sehingga kekhawatiran terhadap vaksin ini masih tinggi, sehingga mereka enggan atau belum mau melakukan vaksin. Nah, ini hal-hal inilah beberapa penyebab kenapa target belum dapat kita realisasikan. Namun kita akan upayakan terus ya sosialisasi ini supaya mereka menyadari betul bahwa manfaat dari vaksin ini adalah bagaimana menjaga imun daripada stamina ataupun antibodi mereka untuk menahan penyakit COVID-19 ini. Terus sampai sejauh ini yang sisanya itu apa udah dipanggil ulang lagi atau gimana Pak? Kita sampai saat ini ya kita terus melakukan fasilitasi dan mobilisasi ya terhadap warga lansia khususnya untuk kita antar ke tempat vaksin ya dengan cara mengaktifkan seluruh stakeholder yang kami miliki ya untuk membantu memfasilitasi mobilisasi antar jemputnya ke lokasi puskesmas ataupun tempat-tempat vaksin yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Itu dibukanya dari mulai jam berapa Pak? Kita membuka vaksin ini mulai pukul 8 ya sampai dengan pukul 15 sore. Nah, ini juga kita berbarengan dengan vaksin yang kedua ya daripada lansia ataupun tenaga nakes yang sampai saat ini belum selesai, serta kita juga sedang melakukan vaksin juga terhadap para tokoh agama.
Itu per hari mencapai berapa ini Pak yang divaksin Pak? Kami mengaktifkan seluruh puskesmas ya, baik puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan serta rumah sakit umum daerah ya, Mampang Perapatan, serta ada klinik yang ditunjuk yang ada berlokasi di kecamatan di Kelurahan Kuningan Barat. Nah, untuk rata-rata perharinya ini yang mampu dilayani oleh teman-teman kesehatan itu kurang lebih 50 orang per hari per lokasi. Itu dokter berapa orang tuh Pak pas gitu? Untuk dokter ya minimal dokter satu tim, istilah mereka itu satu tim ya, satu tim kesehatan untuk bisa melayani kurang lebih 50 sampai 100 orang. Sampai sejauh ini yang divaksin itu ada ini nggak Pak? Ada keluhan nggak Pak? Sampai saat ini alhamdulillah kami belum mendapatkan informasi-informasi kaitannya dengan keluhan yang dihadapi setelah divaksin. Sampai sejauh ini Pak ya? Sampai sejauh ini ya. Biasanya kan kadang-kadang ini orang ini ada begini enggak Pak ya? Ya kalau memang ada keluhan ya mungkin ada penyakit penyerta yang ada pada diri mereka ya, komorbid ya, penyakit bawaan yang sebelumnya menjadi yang terjadi di diri mereka sendiri ataupun diri lansia. Terus himbauan Pak Camat apa nih kepada lansia yang belum divaksin nih Pak? Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh ya, khususnya lansia yang berada di Kecamatan Mampang Perapatan, mari kita hadir atau datang ke puskesmas terdekat ataupun RSUD untuk dilaksanakan vaksin. Karena vaksin ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi tertularnya penyakit COVID-19 ini ke diri kita. Karena apabila tertular ya, kondisi lansia itu sangat rentan terhadap COVID ini karena memang mempercepat ataupun bisa mengakibatkan kondisi yang fatal apabila tertular. Nah, ini adalah salah satu juga upaya dari kami untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kecamatan Mampang Perapatan. Untuk protokol kesehatan Pak masih ini? Alhamdulillah sampai saat ini untuk protokol kesehatan sekali lagi kami menghimbau mari terus terapkan protokol kesehatan ini di semua tempat ya yang ada di seluruh wilayah kita, karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih berlanjut atau berlangsung. Jangan sampai kejadian-kejadian yang ada di katakanlah di wilayah lain atau di negara lain itu bisa atau datang di tempat kita. Nah, ini yang cukup sangat kami khawatirkan, kejadian pandemi kedua ini bisa berakibat fatal bagi kita semua. Lebih lanjut, Camat juga menghimbau pada warganya, khususnya warga Camat Mampang Perapatan, bagi para lansia yang belum mendapatkan vaksin, agar segera divaksin, dan yang belum divaksin jangan lupa menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker dimanapun berada. Demikian laporan Media 7 TV dari Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tri melaporkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.